Jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran khususnya untuk persiapan seleksi bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri 2021 dengan TPS, tes potensi skolastik. Khususnya sekarang pembahasannya pengetahuan kuantitatif. Sebagaimana SBMPTN sekarang berbeda dengan 2020 yang penilaiannya diambil dari 100% dari TPS, tetapi sekarang 70% TPS dan 30% dari TPA. Namun tetap kamu harus belajar TPA. Sekarang TPS 70% ya, 70% dapat kamu raih nilai sebesar-besarnya. Ayo belajar dengan Ibu sekarang. Apa yang akan Ibu bahas ya? Inilah persiapan UTBK, sukses UTBK bersama dengan Ibu tahun 2021. Belajar mudah bersama dengan Ibu. Sekarang yang mau Ibu bahas tentang pengetahuan kuantitatif. Inilah permasalahan yang pertama, Ibu bacakan terlebih dahulu. Diketahui ada sebuah kurva, yaitu Y sama dengan 4x kuadrat min 3x plus 5. Kemudian yang ditanyakan, tentukan persamaan garis singgung kurva. Ya, persamaan garis singgung kurva. Kurvanya ini Y, lalu putuskan. Apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, ada informasi yang diberikan 1. Pernyataannya absisnya X sama dengan 1. Jika absisnya X sama dengan 1, X-nya sama dengan 1, apakah cukup untuk menjawab pertanyaan ini? Pertanyaan ini yaitu pertanyaan menentukan persamaan garis singgung. Jadi maksudnya jika X-nya sama dengan 1, apakah kita bisa menentukan persamaan garis singgung tersebut? Nah, langsung dibahas ya. Nah, jika X-nya sama dengan 1, nah, di X sama dengan 1, tentulah kita dapat menentukan nilai Y-nya. Sekali lagi, kalau kamu ingin paham lebih dalam, ada persamaan garis singgung yang Ibu bahas di link video di atas. Boleh kamu lihat ya. Namun kalau tidak, ini coba kita perhatikan. Di dalam kurva ini, Y sama dengan 4x kuadrat min 3x plus 5, itu garis singgung banyak sekali. Tergantung titiknya. Nah, di kurva ini titik sangat banyak, tak terhingga. Nah, salah satu titiknya, absisnya X sama dengan 1. Jika X sama dengan 1, tentulah Y-nya dapat ditentukan. Masukkan saja 4 min 3, 1 plus 5, 6, berarti 1,6. Titiknya 1,6. Di titik 1,6 kita dapat tentukan gradiennya. Gradiennya yaitu 8X min 3, turunannya Y aksen. Ya, gradiennya itu 8X min 3, ini gradien untuk setiap garis singgung yang ada di kurva ini. Tapi ya diminta yang di X-nya sama dengan 1 ya, tergantung X-nya. Kalau di X-nya sama dengan 1, tentulah gradiennya 5. Jadi pernyataan 1 ini tanpa kita kerjakan, kita tahu, oh kalau absisnya 1 berarti kita tahu Y-nya. Gak usah kita hitung X, Y, titiknya ada. Kalau titiknya ada, berarti gradiennya ada. Gradiennya itu adalah Y aksen. Nah, Y aksen, gradien di X sama dengan sekian. Berarti pernyataan yang 1 ini, ya, pernyataan atau informasi ini, absisnya X1 cukup untuk menjawab pertanyaan yang ini. Pertanyaan yang tentukan persamaan garis singgung. Jika X-nya absisnya 1, kita langsung bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Ini lengkapnya seperti ini. X-nya 1, maka Y-nya 6, titiknya 1,6, persamaan garis singgung melalui 1,6 dengan gradiennya 5 adalah Y min 6 sama dengan 5 kali X min 1. Ini nggak kita perlukan kita kerjakan. Kamu cukup saja berpikir demikian. Nah, sebelum blocking time, ada blocking time tapi kamu sudah bisa menjawab dengan cepat. Hanya beberapa detik. Oh, cukup nih. Bisa menentukan titik, hanya cukup titik dan hanya cukup gradien. Ada titik, ada absis, berarti kita menentukan gradien dengan mudah ya. Kemudian jelas ya. Kemudian yang kedua.
Nah, sekarang pernyataan yang kedua. Tegak lurus garis 2x min y sama dengan min 2. Apakah pernyataan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan? Tentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, ya. Jadi ada garis nih. Ini garisnya 2x min y sama dengan min 2. Kita selidiki. 2x min y sama dengan min 2. Nah, ini kalau y berarti kita y pindahkan ya, y sama dengan 2x plus 2. Ini adalah garis. Garis ini katanya memiliki gradien. Gradiennya 2. Kalau gradiennya 2 berarti cukup menjawab ada garis yang gradiennya 2, berarti ada garis singgung pada kurva ini yang tegak lurus dengan ini. Yang tegak lurus dengan ini berarti gradiennya adalah min setengah. Ya, dua garis saling tegak lurus berarti perkalian gradiennya kan min 1. 2 kali min setengah kan min 1. Nah, jika gradiennya min setengah, nah maka 8x min 3 sama dengan, ini gradien ya, 8x min 3. Gradiennya turunan pertama, 8x min 3, gradiennya min setengah, maka kita peroleh x. Tidak perlu kita hitung, tanpa kita hitung kita tahu bahwa ini cukup untuk menjawab pertanyaan, ya. Diketahui gradien, ada garis, y sama dengan 2x plus 2, gradiennya jelaslah 2, koefisien x-nya ini, ya, koefisien x-nya 2. Nah, ada garis singgung pada kurva ini, yang tegak lurus garis ini. Betul. Nah, berarti kita bisa menentukan garis singgung pada kurva ini, yang tegak lurus dengan garis y sama dengan 2x plus 2. Tentulah gradiennya yang min setengah. Kalau gradiennya min setengah, berarti, nah gradien kan min setengah, gradiennya kan turunan pertama, 8x min 3, kita peroleh nilai x-nya di titik apa? Dapat nilai x-nya, kalau kita peroleh nilai x, berarti kita peroleh juga y-nya. Absis ordinat, jadi titiknya kita peroleh. Tanpa kita hitung ya, persamaan garis singgung dapat kita tentukan dengan hanya dua unsur yang kita perlukan, yaitu gradien dan titik. Ya, titik bisa absisnya atau ordinatnya. Jadi pernyataan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau kamu menemukan soal di TPS pengetahuan kuantitatif seperti ini, cukup kamu amati bahwa, nah ini kesimpulannya ya, ada pernyataan pertama, ada pernyataan kedua. Pertanyaannya tentukan persamaan garis singgung. Garis singgung pada sebuah kurva, ya, kurva itu titiknya banyak. Nah, di titik tertentu, lalu gradiennya berapa? Hanya dua unsur yang kita perlukan, titik dan gradien, gitu. Gradiennya adalah turunan pertama, ya. Nah, absisnya katanya sama dengan 1. Cukup nggak informasi ini untuk menjawab pertanyaan tersebut? Untuk menjawab bahwa kita bisa menentukan persamaan garis singgung? Cukup, ya. Absisnya x-nya 1, berarti y-nya kita bisa tentukan, titiknya sudah kita peroleh. Gradiennya kita peroleh dy dx di yang x-nya 1. Tanpa kita hitung, kita tahu jawabannya bahwa pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan, kamu nggak usah bingung, pertanyaannya kan menentukan persamaan garis singgung. Jadi persamaan garis singgung hanya ditentukan oleh dua unsur saja, titik dan gradien. Kemudian yang pernyataan yang kedua katanya tegak lurus garis singgung itu tegak lurus garis 2x min y sama dengan min 2. Nah, ada garis 2x min y sama dengan min 2 atau y sama dengan 2x plus 2 yang ini ya. Nah, garis ini kan diketahui gradiennya. Nah, garis ini nanti tegak lurus dengan garis singgung. Nah, berarti garis singgung gradiennya diketahui. Jika gradiennya diketahui, nah cukup. Gradiennya diketahui, maka akan kita ketahui gradien itu adalah y aksen. Y aksen kan? Nah, 8x min 3. Dengan demikian, gradien kita ketahui, x-nya kita peroleh, absisnya y-nya, ordinatnya kita peroleh. Dengan demikian, kesimpulannya, 2 juga pernyataan 2 itu cukup untuk menjawab
pertanyaan yang ini yang di atas. Jadi jawabannya adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Satu cukup, pernyataan satu saja cukup, dan pernyataan dua saja cukup. Jadi option yang kita pilih adalah D ya. Jadi ini yang pernyataan satu dengan informasi dua, pernyataan dua tidak ada kaitannya, berpisah ya. Seperti sulit, tapi kamu hanya tinggal menggunakan logika saja, nggak usah kamu kerjakan seperti yang Ibu selesaikan di sini. Ini hanya gambaran saja biar kamu ngerti, oh begini cara berpikir, cara prosesnya ya, proses untuk berpikirnya. Ya, kita lanjutkan ke permasalahan yang berikut. Ya, ke permasalahan berikutnya. Ingat, TPS itu sangat mudah dan kamu bisa mendapatkan poin dari TPS sebesar 70%. Persiapkan diri Anda walaupun hanya tinggal beberapa hari, khususnya untuk yang gelombang kedua, SBMPTN 2021 gelombang kedua, Anda masih memiliki waktu yang sangat banyak. Dengarkan video ini lalu kamu simak baik-baik. Coba kita lihat soal yang dimaksud, Ibu bacakan terlebih dahulu. Ada kurva, namun hati-hati ya. Kamu biasanya mengerjakan mungkin di kelas, di sekolah, fungsinya terbiasa dengan variabel X. Kalau di sini variabelnya Y, F, Y sama dengan Y kuadrat min 2Y min 3. Caranya biar mudah gini, lihat ya. Di sini ada titik grafiknya ya. Kalau F, Y, Ibu kasih penjelasan dulu. Y kuadrat min 2Y min 3 itu bisa terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri. Nah, kalau di sekolah mungkin di kelas kamu selalu belajar yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nggak masalah, gampang. Caranya gini. Ini titik A, titik B, titik C, titik D. Lalu pernyataan yang benar, perhatikan gambar, katanya 1 titik A 0,3, 2 titik B sekian, titik C sekian, titik D sekian. Lalu option A 1, 2, 3 saja yang benar, option B 1, 3 dan seterusnya ya, biasa ya. Nah, kita selidiki misalkan yang 1 titik A 0,3, ini X-nya 0, Y-nya 3. Nah, hati-hati nih, Y-nya 3, F3, jadi 3 kuadrat min 2 kali 3, 9 min 6 min 3. Nah, ini yang F3 adalah 0. Jadi jika Y-nya, nah ya, jika Y-nya 3, X-nya 0, 0,3 benar. Jadi pernyataan 1 benar. Jika pernyataan 1 benar, kamu nggak usah selidiki pernyataan 3, 1 benar, 3 pasti benar ya. Nih, 3 pasti benar, nggak usah. Sekarang kita selidiki yang kedua. Yang kedua, titik B katanya ini 4, min 4,1. Ini X-nya, absisnya, ini Y-nya. Y-nya 1, masukkan aja. Nih, 1, F1. 1 kuadrat, min 2 kali 1, 1 min 2, min 1, min 3 adalah min 4. Nah, ini yang 2 yang kita selidiki adalah min 4. Ya, kita lihat. Nah, min 4,1, Y-nya 1, dia X-nya min 4. Benar, 1, 2, 3 benar. 3 nggak usah kita selidiki. Yang 4 sekarang, yang 4, titik D 0, min 2. Y-nya min 2 nih, Y-nya min 2. Min 2F, min 2 nih, min 2 kuadrat, 4. Min 2 kali min 2, 4, 8 kurang 3, 5. Berarti X-nya 5, di sini 0, salah. Berarti 1, 2, 3 benar. 1, 2, dan 3 saja yang benar atau option A. Mudah sekali ya. Jadi kalau fungsi yang variabelnya Y dalam Y, fungsi tersebut akan terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri, namun semuanya caranya sama. Caranya sudah saja selidiki seperti ini. Ini X-nya 0, Y-nya 3, masukkan saja Y-nya 3. 3 ya, 3 kuadrat, min 2 kali 3, min 3. Oh, ternyata hasilnya X-nya 0, 0,3 benar, dan seterusnya ya. Mudah sekali, kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Tetap semangat. Ya, ke permasalahan berikutnya, permasalahan yang sangat mudah. Coba kita lihat. Namun mungkin kamu belum mengerti apa sih maksudnya.
karena kamu mungkin lupa mengenai teori dasar. Ibu berikan contohnya ya. Misalkan dari angka 1, 2, 6, 7 akan dibentuk 5 bilangan dengan syarat hanya 7 yang boleh muncul 2 kali. Jadi ada 5 angka di sini 1, 2, 6, 7, 7 itu sebetulnya akan dibentuk bilangan dari angka-angka itu dengan syarat hanya 7 yang boleh muncul 2 kali. Kemungkinannya kan banyak, bisa 1, 2, 6, 7, 7. Bisa juga 7, 1, 2, 6, 7 dan seterusnya ya. Jika angka-angkanya berbeda ya, 5 angka yang berbeda, misal 5 angka berbeda. Berarti kemungkinan yang pertama adalah 5 angka. Betul? Kemungkinan kedua kalau 1 sudah tinggal 4, 3, 2, 1. Kalau di sini 3 kenapa? 1 angka di sini sudah, 1 angka di sini sudah, tinggal 3 kemungkinan. Kalau kamu masih bingung, lihat teorinya ya, teori di permutasi di link yang di atas boleh. Nah, kemudian 2, 1. Jadi 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian tapi di sini ada unsur yang sama yaitu angka 7. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Jawabannya 60. Kalau kamu masih bingung seperti ini, Ibu berikan contoh teori dasarnya yang mudah saja ya. Nggak usah lihat linknya karena waktunya mepet, boleh begini. Ada 3 huruf nih, Ibu misalkan 3 huruf saja nih. Ini teorinya ya, teori dasar yang sederhananya. Dari 3 huruf ini kita bentuk 3 susunan yang berbeda. 3 susunan yang berbeda bisa kemungkinannya kan A, D, A. Kemudian D, A, A. Kemudian A, A, D. Selain ini, adakah yang lain? Nah, A, D, A. Hanya 1, 2, 3 kemungkinan. 3 kemungkinan ini kita peroleh dari 1, 2, 3 unsur, 3 faktorial dibagi unsur yang sama ada 2 yaitu 2 faktorial. 3 faktorial bagi 2 faktorial adalah 3. Nah, sedangkan sama ini kasusnya, boleh 3 huruf yang ada tapi 2 yang sama. Jadi hanya 2 yang berbeda, 3 faktorial bagi 2 faktorial. Yang ini kembali ke kasus ini ada angka 1, 2, 6, 7 akan dibentuk 5 bilangan nih ya. Dengan syarat hanya 7 yang boleh muncul 2 kali. Berarti jika 5 bilangan yang berbeda berarti 5 faktorial dibagi ada 2 unsur yang sama yaitu angka 7, 2 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial bagi 2 faktorial sama dengan 60. Ini permutasi dengan adanya unsur yang sama. Ya, paham ya? Jika kamu masih belum paham permutasi, boleh kamu lihat di link yang di atas. Jelas ya? Mudah sekali. Ya, baik, ke soal berikutnya. Ibu bacakan terlebih dahulu soalnya yang mempergunakan diagram Venn khususnya untuk kasus seperti ini. Diketahui, Ibu pindahkan terlebih dahulu. Diketahui ada 800 orang petani. Petaninya 800. Petani itu petani buah-buahan, menanam dengan rincian 600 menanam jeruk, 300 menanam semangka. Ada 600 menanam jeruk, 300 semangka, berarti ada yang menanam kedua-duanya. Jika pada kondisi pertama mendapatkan banyaknya petani menanam keduanya terbesar, jadi menanam kedua-duanya, jadi yang terbesar menanam jeruk dan menanam semangka. Menanam kedua-duanya yang paling besar itu kondisi pertama. Dan kondisi kedua,
mendapatkan banyaknya petani yang menanam keduanya terkecil. Menanam jeruk maksudnya dengan menanam semangka. Yang terkecil yang menanam kedua-duanya, yang terkecil itu berapa? Lalu yang terbesar yang menanam kedua-duanya itu berapa kondisinya dalam diagram Venn biar kamu nggak bingung. Yang terkecil itu diagram Venn-nya seperti ini. Yang terbesar diagram Venn-nya seperti ini. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Ini supaya kamu nggak bingung, Y-nya pasti 0. Tidak menanam kedua-duanya Y 0. Gitu aja langsung. Nah, menanam jeruk 600 min X, menanam kedua-duanya X. Yang menanam semangka jelas 300 min X, ini Y-nya 0 saja langsung. Jadi dijumlahkan, ini Y-nya 0, nggak usah dituliskan, boleh. Ini habis, jadi 900 min X sama dengan 800, berarti X sama dengan 100 plus Y. Y-nya 0, jadi X-nya sama dengan 100 maksudnya. Ya, X-nya 100 itu menanam jeruk dan menanam semangka atau menanam kedua-duanya paling sedikit itu 100 orang atau 100 petani. Nah, kondisi yang paling besar maksimum diagram Venn-nya seperti ini. Nih, ya. Yang menanam jeruk 600, yang menanam semangka 300. Nah, ini menanam kedua-duanya 300. Ini paling maksimum 300. Di sini yang menanam kedua-duanya 300. Ini seluruhnya petani 600 di sini. Yang di luar ada 200 orang. Ini nggak ditanyakan ya. Jadi kondisi yang menanam kedua-duanya paling maksimum, maksudnya menanam jeruk dengan menanam semangka, paling besar itu kemungkinannya ini cuma 300 petani. Nah, yang paling kecil yang menanam kedua-duanya ini kondisinya. Yang paling kecil itu hanya 100 petani. Ini kondisi pertama yang paling maksimum 300 kurang 100 yaitu 200 petani, yaitu jawabannya adalah 200C. Ya, jelas ya? Nah, demikianlah video TPS yang keempat. Untuk yang gelombang pertama mungkin kamu sudah tes di hari Senin, tapi untuk yang gelombang kedua masih ada waktu. Tetap semangat, pelajari, lihat videonya. Siapa tahu dengan usaha yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan kemenangan atau apapun yang kamu harapkan. Sampai jumpa, tetap semangat.